Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita kembali belajar IPAS di kelas 5 ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau minta salah satu peserta didik ya, seperti biasa untuk memimpin doa. Untuk hari ini Ibu minta untuk Ananda Iqbal. Dipersilakan. Kepala ditundukkan, kaki dirapikan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Iqbal, duduk kembali. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Muslimah. Kenapa Muslimah? Sakit ya. Oke, mari kita doakan ya teman kita Muslimah. Semoga Ananda Muslimah cepat sembuh. Nah, ya, amin ya robbal alamin. Kalau dalam bahasa Arab doanya adalah ya, safahullah, semoga Allah memberikan dia kesembuhan ya. Oke, anak Ibu, hari ini kita belajar kembali ya. Tapi sebelum itu Ibu mau ingatkan kesepakatan kelas dulu. Nah, kalau gurunya berbicara berarti siswanya mendengarkan ya. Kalau ada teman yang maju ya atau presentasi, bertanya, menjawab, teman-teman juga mendengarkan dan menghormati. Oke, setuju? Setuju. Kalau ada yang tidak paham maka harus bertanya. Betul. Kalau bisa menjawab maka harus menjawab ya, dan angkat tangan terlebih dahulu ya, utamakan adabnya. Oke anak Ibu, apa sih yang kita pelajari hari ini? IPAS ya. Nah, kita akan belajar mengenai ya, harmoni dalam ekosistem. Nah, apa tujuannya ya? Tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan pengertian ekosistem ya. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan komponen ya, komponen penyusun ekosistem. Nanti ada biotik dan abiotik. Kemudian yang kedua, kalian Ibu harapkan mampu mengidentifikasi hubungan ya, hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga, mampu menganalisa dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem ya. Oke, tadi apa judulnya? Harmoni dalam ekosistem ya. Oke, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri di samping kursinya. Ikuti gerakannya ya, anak-anak Ibu. Oke, paham? Siap? Are you ready? Ready. Oke, 1, 2, 3. Ya, ikuti ya. Oke. Nah, gaya mancing. Iya, rasakan kita motong buah. Oke, kita memaku. Oke, sip, mantap. Lagi ya. Ikuti. Nah, ngapain tuh? Genggam. Oke, buka jendela. Nah, nutupin lampu. Oke, matiin lampu ya. Nah, narik tisu. Oke, sudah bagus. Sip, lagi. Ya, putar. Ya, kita ngapain? Nah, nyalakan kompor. Oke, ya, nyalakan keran air.
Nah, ternyata kita ngambil foto, ngejum. Oke, luar biasa. Ya, terakhir. Nah, tangannya dua-duanya. Oke, terus. Nah, kita pijit-pijit bahu. Oke, kita mukul. Oke, kita main. Oke. Iya, bagus. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Oke, siap. Luar biasa, silakan duduk kembali. Iya, oke. Senang? Oke, senang, semangat. Oke, kalau sudah semangat kita mulai pelajaran hari ini lagi ya. Oke, sekarang kita akan belajar kembali. Silakan konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar ya. Tapi sebelum belajar lagi anak ibu, kita mengerjakan asesmen awal. Nah, sekarang coba dibuka handphonenya, dipegang ya. Kita browsing dulu di kahoot.com. Oke? Kahoot.com. Sudah? Oke, sudah. Sekarang silahkan ya. Silahkan kita masukkan PIN-nya. Nah, PIN-nya apa Ibu ya? Iya, masuk di kalian akan memasukkan PIN ya. Siap ya, Ibu mulai nih. Nah, PIN-nya kalian masukkan berapa nilai PIN-nya? Lihat di layar. Nah, 26734. Oke, silakan. 26734. Oke, 26734 sudah. Coba Ibu lihat siapa yang masuk. Sudah masuk belum? Oke, 26734 masuk. Iya, masuk. Kemudian kalian tulis nama anak Ibu. Namanya bukan nama samaran, nama kalian sendiri ya. Ya, nama panggilan tapi nama asli, bukan nama samaran. Oke, ya. Oke, sekarang kalau sudah oke, mulai ya. Nah, kemudian tuh ada emotikonnya ya, ada avatarnya. Oke, sudah ya. Oke, sudah? Iya, sudah. Siapa yang belum? Kenapa? Sudah semuanya? Iya, sudah ada tuh. Ya, sudah ada. Nah, siapa saja yang sudah, yang belum berarti ayo segera masuk. Siapa yang belum angkat tangan? Oke. Nggak apa-apa. 26734. Oke. Oke. Sudah? Ya. Oke. Sudah, tidak perlu diganti, nggak apa-apa. Oke, avatarnya terserah aja yang ini. Oke, kita mulai ya. Silakan standby dengan handphonenya dijawab ya. Oke, Ibu mulai. Are you ready? Oke, kita mulai anak Ibu ya. Nah, asesmen awal untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi sebelum pembelajaran. Oke, nomor 1 berikut yang merupakan contoh komponen abiotik adalah. Oke, 10 detik. Ada hitung mundur, silakan dijawab langsung. Oke, klik aja. Oke, langsung diklik cepat, waktunya habis. Iya, 5 yang benar. Oke, siapa yang pertama kita lihat? Nah, yang pertama adalah Rizky ya. Oke, lanjut. Harus benar, tepat ya jawabannya dan cepat. Lanjut, siap-siap. Ada hitung mundur 10 detik. Jika populasi ular di sawah berkurang, apa yang akan terjadi? Oke, jawab. Ayo cepat. 3, 2, 1, habis waktunya. Oke, kita lihat lagi ya. Apakah masih Rizky? Oke, ternyata disusul oleh Suci ya. Nah, jawabannya lebih tepat dan lebih cepat. Lagi, terakhir. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena. Oke, jawab. Cepat. Oke. Ya, kita lihat ya. Nah, papan peringkat siapa yang paling unggul? Nah, juara 3. Oke, lanjut. Juara 2 Daki. Juara 1
Oke, siapa ya, kita lihat. Suci. Oke, aplaus yang meriah, tepuk tangan dulu. Oke, iya. Oke ya, kita sudah main game ya. Nah, lagi. Ya, nanti kita lagi ya. Sekarang kita belajar terlebih dahulu. Wow, ternyata dapat apa nih di sini ya? Rencananya dapat laboratorium IPA. Wow, dan ya, dan klasik orket tuh. Oke, bagus. Ya. Nanti ya, kalau mau lagi, sekarang kita belajar dulu. Oke, anak ibu. Ibu mau tanya, dari mana anak-anak ibu ini ya kalian mendapatkan energi? Dari ekosistem bukan? Dari mana? Dari belajar? Iya betul jawaban Abai. Dari makan ya. Sekarang ibu mau tanya lagi, siapa yang hari ini sudah sarapan? Ada yang sudah sarapan, ada yang belum ya. Raffi, Zaki belum ya. Kenapa tidak sarapan ya? Oke ya. Jadi penting anak ibu untuk kita makan, untuk kita sarapan supaya kita mendapatkan energi. Energi itu untuk apa? Energi untuk bergerak ya, untuk berpikir. Nah, kalau tidak ada energi maka kita akan lemah, lesu. Contoh, handphone kalau tidak dicas ya, diisi dayanya, maka akan lemah ya kan? Akan mati. Nah, sama ngedrop ya. Sama dengan kita, kalau kita tidak dikasih makan, tidak punya energi, maka kita susah untuk bergerak ya, jalan, lari ya, mengambil sesuatu, berpikir dan lain-lain. Nah, jadi ya penting sekali untuk makan, apalagi makan pagi ya. Jadi kalau bisa ya lain kali harus sarapan ya. Oke. Nah, sekarang ibu tanya lagi, dari mana makanan mendapatkan energi? Ayo, dari mana makanan mendapatkan energi? Hah, dari tanah. Oke. Dari Oke. Ya, dari mana makanan mendapatkan energi? Tadi Rizky menjawabnya dari tanah. Nah, dari tanah. Betul itu, ya, ada betulnya. Nah, kemudian kenapa dari tanah? Ya, tapi selain tanah ada lagi anak ibu. Ya, karena apa yang kita makan itu ditanam dari tanah, ya kan? Nah, di situ ada ya sumber gizi. Ya, ada yang mengandung karbohidrat, ada yang mengandung vitamin, mineral, ya, kalsium, fosfor, besi dan lain-lain. Ya, jadi itu penting untuk tubuh kita. Ya, dan kemudian dari mana lagi makanan mendapatkan energi? Dari cahaya matahari. Matahari adalah sumber energi utama dan terbesar di muka bumi, ya, di dunia. Nah, berarti kita harus makan karena makanan mengandung energi, betul ya, makanan mengandung energi. Pelajaran ini berkaitan dengan fotosintesis dan makhluk hidup berdasarkan makanannya. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu perhatikan video berikut. Kalau ada yang penting silakan dicatat. Mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata, apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Nah, apa sih ekosistem? Hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Oke, ya, tadi ya ekosistem adalah kumpulan dari makhluk, baik itu biotik dan abiotik. Biotik tadi adalah makhluk hidup, betul. Makhluk hidup apa saja anak ibu? Manusia, hewan, tumbuhan. Oke, kemudian abiotik tadi apa? Makhluk mati ya, makhluk tidak hidup. Meja, kursi, apalagi? Tas, boleh apa? Air, betul itu.
cahaya matahari, tanah, udara, kelembaban, ya, dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita dalam manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, individu satu ya. Tunggal, misalnya. Nah, cuma satu. Populasi adalah kumpulan individu yang Kemudian populasi banyak. populasi ikan. Ya. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya Nah, dalam komunitas suatu kumpulan makhluk hidup ikan, di suatu populasi tempat. teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan istilah makan dan dimakan, ya. memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya Nah, interaksi ini lebah dan bunga. Lebah menghisap madunya, ya. Untuk bunga, lebah membantu penyerbukan perkawinan. Parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya Nah, diuntungkan. parasit ya merugikan. Benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komersialisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menyimpan tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Nah, satu untung, satunya tidak untung, tidak rugi. Hidup akan membentuk rantai makanan. Nah, ada rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh Ular adalah ya, konsumen tersier. Ular konsumen puncak, hewan lain. ya. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh Kalau ulangnya mati, diuraikan. atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, Herbivora, karnivora, omnivora. suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem Nah, banyak ekosistem sekali. banyak. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan Ya, manusia. ini buatan ekosistem alami, buatan Allah ya, buatan Ekosistem Tuhan kita. buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya Nah, kolam ekosistem bersama. buatan dibuat oleh Ekosistem manusia. dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselimuti dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselimuti dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemar atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya Banyak bisa ya, hidup dalam luas. ekosistem darat. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, Oke, ya. Gimana kita menjaga keseimbangan ekosistem? Ya, berarti kalau kita memerlukan sesuatu, contoh ya, kita mengambil padi. Nah, berarti kita harus menanamnya lagi supaya ada terus, ya, supaya tidak langka. Nah, kemudian kalau menebang pohon, berarti hutannya kalau digunduli, ditebang, berarti harus ditanam kembali, dihijaukan lagi, direboisasi, ya. Nah, itu supaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian kita juga harus membuang sampah di mana?
pada tempatnya, betul. Nah, adakah yang ingin bertanya tentang materi harmoni dalam ekosistem? Jenis-jenis ekosistem, Bu. Baik, jenis-jenis ekosistem. Ini ada salah satu, ya, ada salah satu alat peraga, ya, alat peraga atau kita bisa berimajinasi. Nah, berimajinasi tentang ya ekosistem. Ini apa? Ya, ini salah satu contoh ekosistem darat, ya. Nah, ekosistem darat kita lihat dulu, ini tempatnya apa sih? Ya. Nah, di sini ada hutan, ya. Nah, ada hutan. Nah, hutannya bisa kita lihat anak ibu, ya. Bisa kita lihat di sini hutan, ya. Ada apa saja? Ada rumput, ya. Ada rumput, ada pohon, ya. Ada bunga. Tuh ada yang lari-lari, apa itu? Ya, binatang apa yang lari-lari? Oke, nah tuh kita lihat ya. Jadi ya di dalam suatu ekosistem ada makhluk hidup, ada tumbuhan, ada hewan, ya, dan itu beraneka ragam. Nah, kemudian ya ada juga ekosistem, ya. Nah, ini ekosistem sawah, ya. Di sawah ada apa saja? Banyak ya. Nah, ini banyak nih sawah. Oke, itu ya contoh alat peraga. Nah, sekarang ya tadi sudah belajar tentang rantai makanan kan ya? Oke, sekarang Ibu mau mengajak kalian berpikir kritis, ya, bernalar kritis dengan menjawab pertanyaan Ibu dari lagu. Ya, kita bisa bernyanyi semuanya ya. Gantian nanti Ibu tunjuk ya. Oke, kalau misalnya Ibu ekosistem nih, ekosistem hutan. Nah, ada rumput, rumput dimakan apa? Dimakan sapi. Ada sapi dimakan apa? Dimakan apa sapi? Ular. Oke, ada ular, ular dimakan apa? Dimakan elang. Elang, elang dimakan apa? Dimakan apa ya elang? Oke, Ibu kesini deh, salah satu sisinya lagi. Elang dimakan apa nih, Suci? Cacing. Oke, ada cacing, itu rantai makanan. Saya paham, kami paham tentang rantai makanan. Jadi ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer atau pengurai. Kita ulang lagi ya. Tadi Ibu mulai dengan rumput. Oke, sekarang Ibu ulang lagi nih dengan yang lain. Ibu jalan-jalan lagi. Ada padi dimakan apa? Padi dimakan apa, Rapi? Burung. Dimakan apa? Tikus. Oke, lagi jawab. Ada tikus. Tikus dimakan apa? Tikus dimakan apa? Elang. Elang. Oke. Ada elang. Elang dimakan apa? Ayam. Elang dimakan ayam? Bisa ya makan elang? Ayamnya bisa terbang ya. Oke, ayo coba. Apa yang makan elang? Cacing. Oke, ada yang jawab jamur, ada yang jawab cacing. Boleh ya? Tadi cacing sudah. Nah, sekarang pengurainya jamur. Kita nyanyi sama-sama. Ada jamur, itu rantai makanan. Saya paham, kami paham tentang rantai makanan. Oke, berarti semuanya sudah paham tidak? Paham. Oke, Ibu tes lagi nih nanti. Ya, kita lanjutkan pelajarannya nih. Baik, solih-solihah. Kita akan mencocokkan makhluk hidup berdasarkan kategorinya. Nah, coba kalian perhatikan pada layar. Ya, di sini ada makhluk hidup. Ya, nanti akan ditampilkan ada tumbuhan,
hewan, kemudian ya cocokkan sesuai kategorinya, apakah dia termasuk produsen, konsumen, atau dekomposer. Ya, coba ya Rizky maju ke depan. Ya, sekarang coba pilih yang mana yang produsen. Rumput, Bu. Ya, silahkan arahkan ke kotaknya. Ya, sesuaikan. Iya, betul, ditarik ya. Ya, bagus. Ya, nah sekarang silahkan. Selanjutnya adalah siapa yang mau maju? Oke, ya silahkan. Jum'ah. Ya, silahkan jawabannya dipilih ya, kemudian ditarik, masukkan ke dalam kotaknya. Iya, betul seperti itu. Ya, oke. Siapa lagi yang mau maju? Silahkan. Oke, iya Raffi, silahkan Raffi. Brokoli ya lah, Bu. Iya, dimasukkan saja. Iya, oke. Siapa lagi yang mau maju? Dipersilahkan. Jangan takut, jangan malu. Oke, silahkan. Abai. Ya, dipilih saja. Mau ulun jawab yang ini. Ya, silakan. Oke. Iya, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa? Bergiliran, ya, bergantian. Oke, tidak perlu ibu tunjuk namanya. Siapa yang mau maju? Ya. Aziza? Atau siapa? Silakan. Ya, oke, Rizky. Ya, sekarang coba kalian pilih ya untuk konsumennya. Ya, Rizky mau pilih yang mana? Silahkan ditarik sesuai kategorinya. Oke, siapa lagi yang mau maju? Ya, Rehan, silahkan. Ya, oke, itu menurut Rehan adalah konsumen. Selanjutnya, ya, Ahmad, silakan dipilih yang mana yang merupakan konsumen. Kelinci, Bu. Oke, terima kasih. Yang belum maju, silakan maju. Siapa yang mau? Atau ibu sebutkan? Ya, silakan Iqbal. Oke, ditarik, betul. Ya, terima kasih. Ya, siapa lagi? Bu panggil namanya nih, Aziza, silakan maju. Cari konsumen. Ya, ditarik saja langsung. Ya, oke. Apakah itu sudah benar? Atau ada yang keliru, ada yang mau diubah untuk produsen ataupun konsumen? Ya? Ini, Bu. Oke, ya, udah pas? Ya, kalau sudah pas, oke? Iya, silakan. Nah, ya, menurut Aziza sudah pas? Oke, silakan. Ya, Suci yang maju. Ya, cari lagi untuk dekomposer, pengurainya. Ya, silakan arahkan. Ya, sesuai kategorinya. Oke, terima kasih. Ya, ayo yang belum. Ya, silakan cari untuk dekomposer. Ya, dekomposer itu mikroorganisme, makhluk kecil. Iya. Oke, yang menguraikan ya. Iya. Nah, oke, terakhir. Ya, Aziza. Silakan Aziza. Pilih dekomposernya. Oke. Ya, baik anak-anak ibu ya, menurut kalian apakah ini sudah benar? Ya? Ya, yang belum tepat yang mana? Oke. Apakah di produsen
konsumen atau dekomposer? Konsumen ada yang ke produsen. Ya, konsumen ke produsen ya. Ya, tertukar ya. Oke, sekarang kita ubah. Nah, ternyata yang ini adanya di produsen ya. Nah, sebaliknya yang ini kita letakkan ke konsumen. Oke. Bagaimana? Apakah ini sudah pas? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita akan mengoreksi atau mencek ya, apakah jawaban dari anak-anak ibu ini semua sudah benar ya, untuk mengelompokkan ya makhluk hidup berdasarkan kategori produsen, konsumen ataupun dekomposer. Oke, coba perhatikan di layar. Iya, ternyata semua jawaban benar ya. Alhamdulillah, berarti semua anak-anak ibu sudah paham ya tentang produsen, konsumen dan dekomposer. Oke, ya jadi ya yang tertukar tadi sudah kita letakkan di tempat yang semestinya. Oke ya. Jadi semua sudah bisa ya. Nah, sekarang ya, karena semuanya sudah bisa mengidentifikasi, beri tepuk tangan ya untuk kita semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Ibu mau kita ya mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Biotik tadi apa? Yang hidup atau yang mati? Hidup ya, yang hidup, komponen biotik, biologi ya. Bio artinya makhluk hidup, logi, logos ya dari bahasa Yunani. Logos artinya ilmu, ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Nah, berarti biotik adalah makhluk hidup ya. Makhluk hidup tadi apa? Makhluk hidup tadi apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan. Kita identifikasi ya. Kita akan identifikasi di luar ya, di lingkungan sekolah. Kemudian komponen abiotik. Komponen abiotik apa? Makhluk mati. Contohnya cahaya matahari ya. Kemudian udara, air, suhu. Oke, sekarang silahkan keluarkan bukunya, pulpennya, tulisnya. Kita akan mengeksplor, kita akan berpetualang di luar kelas. Kita akan mengidentifikasi komponen ekosistem. Apa saja komponen ekosistem biotik dan abiotik yang ada di luar kelas kita. Oke? Dalam hitungan ketiga, kita akan keluar bersama-sama. Tidak ada dorong-mendorong. Oke? 3, 2, 1, let's go! Oke, sini. Oke? Ya, jangan duduk di situ, ayo. Kita akan mengidentifikasi ya, apa saja komponen biotik dan abiotik. Sekarang silahkan ditulis biotik, makhluk hidup, cari di sini. Ada apa saja nih? Ya, tulis minimal paling sedikit 3. Makhluk hidupnya apa saja. Dalam waktu 5 menit harus selesai ya. Komponen biotik yang makhluk hidup. Coba dilihat dulu, ada suara apa ini? Ya. Oke, apakah ada yang terbang-terbang di sini? Makhluk hidup apa? Kemudian apakah ada yang merambat-rambat di pohon? Makhluk hidup apa? Ya, yang tumbuh di sini apa? Sekarang komponen biotik ada 3. Ya, 3 paling tidak, sedikit, paling sedikit. Oke, satu lagi katanya. Ayo cepat. Kemudian komponen biotik yang makhluk hidup, Bang. Ya, apa saja makhluk hidup di sini yang biotik ya di luar kelas kita. Oke. Kemudian dilanjutkan kalau sudah komponen biotik yang abiotik, apa saja yang makhluk mati. Nah, apa nih? Ya, apa tadi? Yang makhluk mati.
Ya, ada 3. Biotik hidup, abiotik yang mati. Ya, Biotik tuh, Bu. Hidup lo, Bu. iya, biotik hidup. Oke, Bingung. ayo, Ahmad, sini. Sampai ke sana. Observasinya, pengamatannya jangan jauh-jauh ya. Belum. Oke, sudah? Belum. Sudah. Oke, yang sudah silakan kembali ke kelas. Belum, Bu. Ya. Ibu Apa tadi, Bu? Ini sudah biotik, abiotik lagi. Apa tadi, Bu? Biotik yang hidup, ya tulis minimal 3. Abiotik juga seperti itu, minimal 3. Abiotik yang mati. Oke, sudah? Ya, yang ada di luar kelas kita, di lingkungan sekolah. Yang sudah silakan kembali ke kelas. Udah, Bu. Iya, kembali ke kelas yang sudah. Abu, biotik kok, abiotik kok. Main jempol pen, Pak. Iya. Ada yang pada Oh, ikan nih, Jilu, ikan. Ada ikan di sini? Oh ya, ada ikan di sungai. Ya, boleh. Ya, tuh ada yang terbang-terbang tuh. Apa itu? Makhluk hidup apa itu? Iya. Nah, sudah berarti. Silakan kembali ke kelas. Yang sudah silakan kembali ke kelas. Waktunya tinggal 1 menit dari sekarang. Ayo. Sudah? belum. Oke. Ya, sudah semuanya? Oke, kita kembali lagi ke kelas. Terima kasih. Ya, kembali ke kelas dengan tertib. Ya. Usah lagi nulis. The Bluetooth is connected successfully. Oke, sudah ya. Tadi kita sudah mengidentifikasi komponen ekosistem baik itu biotik dan abiotik. Silakan kembali ke tempat duduknya dengan rapi. Oke. Sudah lengkap? Oke, sudah? Ya, berarti sudah tahu ya. Tadi ada apa saja komponen biotik anak ibu? Ada apa saja? Ada pohon, betul. Apa lagi? Rumput. Apa lagi? Kupu-kupu, burung, betul. Yang abiotik? Yang abiotik, yang mati? Air, cahaya matahari, tanah. Apa lagi? Udara, betul, pinter. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, hebat semua. Nah, sekarang ibu mau mengelompokkan ya. Kita mau kerja kelompok. Ya, kita kerja kelompok dulu ya. Nah, sekarang silahkan membentuk kelompok yang ibu sebutkan ya, atau ibu bagi. Oke, silahkan ini kelompok 1. Ya, kelompok 1 ini barisan ini nih. Ya, silakan kursinya digabung dengan ya di pojok sana, kursinya digabung. Yang kelompok ini ya, kelompok ini kelompok 2, kelompok di sana kelompok 3. Karena di kelompok 1 ini lebih ya orangnya, boleh nanti Rizky ke sana. Ya, biar jadi 4. Jadi di sini ada 5, 4, 4. Oke, silakan ini untuk kelompok 1. Ya, di LKPD-nya silakan ditulis ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Tulis anggotanya ya. Tulis berarti kelompok 3. Anggotanya siapa? Oke, silakan ditulis nama kelompok, anggota kelompok. Ya, taruh dulu ya. Dinamain kelompoknya. Ya, ini ibu bagi dulu. Ibu bagi styrofoam atau gabus ya untuk mengerjakan. Kita akan membuat diorama ekosistem. Ini gambar. Nah, nanti ditempel ya. Sini.
Kemudian ya, cahaya matahari. Apa ini? Tadi ekosistem apa? Ini dipakai apa? Ini di mana nih? Oh coy, sesus brokoli sinehnya apa bu? Aku baca Nanti ditempel. jamur. Oh, gimana ibu? Dibaca nih ada. Iya, ada petunjuk kegiatannya. Iya. Nanti ya, tunggu. Ya, oke. Ya, di petunjuk pelaksanaannya di LKPD-nya kalian akan menempel, ya kan? Konsentrasi. Oke, styrofoamnya kan ada dua ya. Styrofoamnya ada dua. Silakan mau pilih yang di atas itu warna apa, di bawah warna apa. Itu suka-suka saja. Ya, yang di atas nanti ditempel, ya. Ditempel nih. Coba lihat, perhatikan. Perhatikan ke depan, oke? Ya, gambar ekosistemnya, backgroundnya ditempel di sini nanti. Ada lemnya, ya. Nanti ditempel. Kemudian yang kedua, yang alasnya. Kelasnya ini 5. Ya. Nah, nanti seperti ini anak ibu. Ya, nanti ditempel, kemudian nanti ditaruh di atas ini ya, diginikan, nanti ditempel. Kemudian yang bawahnya nanti ditempel lagi, ya. Ada tadi rantai makanan kan? Dimulai dari apa? Produsen, ya. Produsennya apa? Ya, misalnya tadi rumput atau padi, ya. Kemudian tanda panah. Dia dimakan apa? Nah, nanti ada binatangnya, ada tulisannya konsumen 1, berarti tanda panah lagi. Binatangnya apa lagi? Konsumen 2. Tanda panah lagi, konsumen puncak. Baru nanti dekomposer atau pengurainya, ya. Silakan, ya. Nah, cara menempelnya nanti ditusuk ya, ditusuk pakai ini. Bu, kamu ada nempel. Ini dibuka, ditempel di sini. Nih, ditempel di sini. Nah, ya. Kemudian nanti ini yang panjang. Nanti ini ditempel juga di sini. Oke, silakan. Ya, dikerjakan dari sekarang. Biar kelihatan. Jangan lupa tanda panahnya. Ini gue. Coba. Lelang mau makan ini. Biar nempel. Ya itu. Berapa? Iya, betul. Ditempel. Ditulis itu apa? Produsen, konsumen, atau dekomposer? Di sini nggak, Mbak? Ditulisnya ke bawah sini. Nah, ini apa ini rumput ini? Produsen kah? Konsumen 1, 2, 3, puncak, atau dekomposer? Mbak, di sini nggak, Mbak? Iya, betul. Ah, enggak, ini rumput dimakan apa dulu? Nah, nah, nih. Nah, mana tuh? Tuh harimau. Ya, di sini bisa. Nah, kayak gini bisa. Ya, nih jangan lupa digunting. Salah campur. Pon? Iya. Oh, gininya nggak lagi. Ini handphone siapa tadi? Handphone Pian? Oke. Ya. Lagi lemnya ada ibu. Lagi bu, tutupannya habis. Cucukannya habis kah? Tuh ada lagi bukunya. Oh, iya. Langsung tempel sini kah? Iya, betul. Terlalu maju nggak lah? Ibu Ini kan bisa dipotong. Ini lem. Bu tadi Kan bisa dipotong. Oh, maaf.
Oke. Ini lemnya pintarlah. Iya, di situ. Iya, betul. Jamur berarti dia dekomposer kan? Jadi terakhir. Nah, konsumen satu. tempel tuh tempelannya tuh. Tuh, tinggal digunting. Oke. Bu, jamur. Ya, jamur berarti dia apa? Dada elang. Ya, iya, berarti Mana nih lagi? lemnya baru ditempel. Oke. Lagi deh. Yang lain bisa menjawab nih, ya, apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup hilang? Jangan lupa pertanyaan terakhir. Diambil. Apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup hilang? Dijawab. Ya. Pertanyaan terakhir jangan lupa dijawab. Nih. Oke, kenapa? Ya, betul, ini ditempel bentar. Tempel. Muat. Ya, ini produsen. Nah, produsen mulainya. Nah, Ini anu kah? ini pengurang yang terakhir. Konsumen puncak. Ya, setelah konsumen 2. Nih. Ya, boleh maju ke sini, Nana. Boleh kayak ini, Nana. Nah, biar muat. Oke. Waktunya terus berjalan. Tolong cepat. Jangan lupa diisi LKPD-nya. Nih, gunting siapa tadi? Nih, kelompok 1 ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sini berarti nih. Nah, ya. Oke, sudah. Kelompok 2 kerjanya cepat nih. Kelompok 1, kelompok 3 cepat. Waktu kita mau habis. Ada tanda pasang. Kenapa? Ini apa yang diisi? Itu kamu menganalisis apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup hilang. Misal jika kelinci hilang, berarti makin banyak rumput, ya. Ditulis jika kelinci hilang, rumput makin banyak. Ekosistem akan terganggu berarti, gitu kan? Ya. Mataharinya kok 2 nih, 1 aja. Enggak, sudah ada matahari. Nah, matahari yang ketinggalan. Ya, punya kelompok 3. Produsennya mana nih? Ini produsen. Ini produsen. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini konsumen. Nah, ini. Nah, tempel. Judulnya di atas. Ini gimana? Buaya. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Jawab pertanyaan sudah belum di LKPD itu? Sudah? Oke, 2. Oke, iya, nanti dikumpulnya nanti. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Kita tunggu kelompok 1 cepat. Selesaikan. Jangan lupa pertanyaan di LKPD-nya dijawab. Sudah? Sudah? Oke, silakan dirapikan, dihias dengan betul. Ya, jangan sampai ada yang timpang atau sampai jawabannya dikoreksi lagi. Benar nggak? Ya, tempelannya, gambarnya dikoreksi lagi. Oke, ya, tidak apa-apa. Silakan kreasi sekreatif mungkin. Oke. Ya sudah semua ya. Silakan ya, bersiap, kita akan presentasi. Ya, Ibu akan perhatikan, duduk, silakan duduk di kursinya. Kita akan lihat kelompok berapa dulu yang duluan. Oke, kita lihat kelompok berapa nih. Nah, kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan
maju ke depan untuk mempresentasikan semua anggotanya. Semua anggotanya maju ke depan. Oke, presentasikan. Dimulai dengan salam dan memperkenalkan semua nama anggota. Oke, iya. Ya, yang mau bicara bergantian. Silakan. Dimulai dengan salam. Anggotanya siapa saja? Oke. Ya, silakan yang lain dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adija. Ya, Nama saya Suci. ya. Saya Ahmad. Terus? Saya Mondi. Ya. Oke. Hari ini akan mempresentasikan ya hasil kerja kelompok sate. Ya, ini ekosistem apa dijelaskan? Rantai makanan ekosistem sungai. Oke, dimulai dari Produsennya rumput, konsumen 1 ikan, konsumen 2 burung bangau, burung bangau, pengurai konsumen puncak, konsumen puncak, buaya, pengurai cacing. Oke. Kemudian jawaban dari LKPD terakhir tadi apa jawabannya? Silakan dijawab. Nih, bicara. Ya. Ini Apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup hilang? makhluk hidup akan berkurang. Oke, makhluk hidup akan berkurang ya. Jadi kalau salah satu makhluk hidup hilang, makhluk hidupnya akan berkurang katanya. Yang mana yang berkurang? Kalau misalnya ikannya tidak ada? Ikannya tidak ada, yang mana yang berkurang? Ayo. Ikannya Cacing. cacing. Oh, katanya cacing teman-teman, di kompresornya yang akan berkurang. Oke, kita kasih applause tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Ya, silakan dibawa aja dulu. Ya. Selanjutnya kita lihat ya, kelompok mana lagi? Oke, kelompok 2. Dipersilakan maju ke depan. Berarti yang terakhir ketiga. Silakan. Oke. Ya. Sama kayak tadi. Salam, nama, jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira Muhammad Reza. Oke. Terus? Jum'ah. Oke. Ini ekosistem apa ini? Siapa yang lagi? Persawahan, ya. Ekosistem persawahan. Siapa yang mau ngomong? Silakan. Ekosistem persawahan. Ekosistem kebun, ya. Produsennya yang mana, Bang? Brokoli, ya. Kemudian konsumen satunya yang mana? Belalang. Belalang. Konsumen 2? Katak. Katak. Konsumen 3? Puncak? Ular. Ular. Dekomposer? Pengurai? Apa? Jamur. Jamur, ya. Oke, jamur. Kemudian apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup hilang? Apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup hilang? Kelaparan. Kelaparan. Yang mana yang lapar? Kalau misalnya belalang yang hilang, yang mana yang lapar? Katak. Katak. Oh, pinter. Katak yang hilang ya, Bang ya? Iya, oke. Applause yang meriah untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 3, dipersilakan. Boleh hasilnya taruh di sini, LKPD-nya dikumpul, ya. Hasil dioramanya ditaruh di depan. Oke, yang berbicara bergantian ya. Assalamualaikum dulu. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Tapi terus silakan diambil Nama mikrofon. saya Jaki. Nama saya Rizky. Oke. Kami dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Rantai makanan ekosistem apa ini, Bang? Ekosistem hutan. Ekosistem hutan. Coba jelaskan yang mana produsen, konsumen, pengurainya.
Produsennya rumput, Betul. konsumen 1 kelinci, Konsumen 2 rubah, rubah, konsumen 3 puncak. konsumen puncak final, Ya, kemudian pengurainya? pengurai jamur, Oke, jamur. Coba Ibu tanya dulu. Kalau rubah makan apa? kelinci, Kelinci. Kalau salah satu makhluk hidup hilang, maka apa yang terjadi? rumputnya makin banyak, Rumputnya makin banyak. Ya, kalau misalnya kelincinya hilang, rumputnya makin banyak. Kalau rubahnya yang hilang, tikusnya makin banyak, kelincinya makin banyak. Oke, aplaus yang meriah. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dipersilakan di rolanya dikumpul sama Ibu ya. Oke, terima kasih. LKPD-nya dikumpul juga. Ya. Nah, jadi ini adalah hasil ya. Hasil pekerjaan kelompok dari kelompok 1, 2, 3. Silahkan kelompok 1, 2, 3 maju ke depan membawa karyanya. Sekarang Ibu tanya ya. Tes 1, 2 ya. Oke, kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran IPAS pada hari ini. Apa judul materi hari ini? Oke. Apakah kalian senang? Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, terima kasih anak-anak ibu, anak-anak hebat ya, penerus bangsa. Oke, ya. Silakan kembalikan lagi. Kita kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Oke, sudah paham? Paham. Ya. Main game. Oke, nanti kita akan main game lagi anak ibu ya. Nah, setelah ini ya, silakan anak-anak ibu mengerjakan soal evaluasi. Kita ke Google Form. Ke Google Form, link Google Form-nya ya, yang ibu kirim. Silakan dikerjakan. Ada 3 soal. Yang 3 soal nih, Bu. Ya. Yang ada di grup kelasnya, atau chatnya. Ya, langsung jawab. Silakan diisi dulu nama, ya, iya, diisi dulu nama, pilih jawaban yang paling tepat dan kirim. Akan dijawab, tulis nama dan pilih jawabannya. Oke? Ya, yang sudah silakan handphonenya dikumpul ke depan. Handphonenya dikumpul di depan, ya, silakan. Iya, yang sudah dikirim, ya, kemudian handphonenya dikumpul ke depan. Oke, ya, dikirim, kumpul ke depan. Iya, siapa lagi? Ayo segera, sudah, kumpul ke depan. Oke? Ya. Iya, pencet kiri, klik kiri. Ya, silakan dikumpulkan handphonenya ke depan. Ya, karena pembelajaran kita telah selesai. Sudah, Pak. Ya, silakan dikumpulkan. Oke, sudah? Ya, selanjutnya silakan duduk kembali. Duduk kembali yang rapi. Ya, taruh saja. Taruh saja. Oke, Aziza, handphonenya silakan dikumpul semuanya. Abang, dikumpul ke depan. Dikumpul ke depan. Oke, sekarang ibu mau ya kita merefleksi dulu. Refleksi pembelajaran. Apakah
Ya, apakah kalian senang dengan pembelajaran pada hari ini? Oke. Kalau senang silakan berdiri, kalau tidak senang silakan duduk. Yang senang silakan berdiri. Oke, berarti senang ya. Silakan duduk kembali. Apa yang kamu kuasai? Materi apa yang kamu kuasai dari materi hari ini? Sudah bisa kan? Materi apa? Iya, materi kipas. Iya, tentang apa tadi? Oke. Semuanya paham? Paham. Oke, apakah ada yang tidak paham? Semuanya paham? Oke, alhamdulillah. Ya, nah anak-anak ibu ya. Jadi kita sudah melaksanakan pembelajaran ya IPAS pada hari ini, yaitu harmoni dalam ekosistem ya. Nah, yang pertama tadi komponen biotik, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau abiotik tadi tanah, suhu, udara, cahaya, matahari, dan air. Oke. Nah, dan tadi ada rantai makanan ya, terdiri dari produsen, kemudian konsumen, diakhiri dengan dekomposer atau pengurai ya. Jadi kita sama, nanti kita mati juga kita akan diuraikan ya oleh cacing, oleh rayap, oleh semut, oleh jamur ya. Maka dari itu kita tidak boleh sombong ya. Ada salah satu firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang sombong walaupun itu sebesar biji zarah, sombongnya kecil sekali, dia akan terhalang masuk surga walaupun dia melakukan amal soleh. Nah, jadi tidak boleh ada kesombongan di dalam diri kita ya. Oke. Ya, baik anak ibu ya, terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran, berpartisipasi aktif pada hari ini ya. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya dengan materi jaring-jaring makanan ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, salah hilaf ibu mohon maaf ya, karena kesalahan hanyalah milik dari ibu sendiri ya sebagai manusia, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi